Pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu oleh karena berkat dan kasih-Mu atas bimbingan-Mu sehingga kami boleh memasuki kehidupan baru di hari baru ini. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan melaksanakan proses pembelajaran daring IPA Biologi. Semoga Engkau tetap memberkati dan tuntun kami di dalam proses pembelajaran ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah absen ya melalui WA group. Maka sekarang kita mulai dengan materi. Saya ingatkan sekali lagi, buka buku paketnya dan baca buku paket tersebut. Materinya di halaman 176 tentang keanekaragaman sel. Silakan kalian baca sambil dengar dan padukan materinya dengan materi yang saya jelaskan. Sel memiliki bentuk, ukuran, dan isi yang menunjukkan variasi berbeda. Variasi tersebut sangat berkaitan dengan fungsi yang dijalankannya. Pada organisme uniseluler, semua fungsi tubuh seperti pencernaan, respirasi, ekskresi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan dilakukan oleh satu sel tersebut. Lain halnya pada organisme multiseluler yang sel-sel penyusunnya tersusun secara khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu atau prinsip pembagian kerja. Kelompok sel pada organisme multiseluler menunjukkan keanekaragaman bentuk, ukuran, dan fungsi yang dijalankannya. Yang pertama, ukuran sel. Beberapa sel hewan ataupun tumbuhan sangat mudah dilihat dengan mata telanjang, namun ada juga beberapa sel yang hanya dapat diamati melalui mikroskop. Contohnya, telur burung unta merupakan sel hewan yang paling besar ukurannya sebesar 170 milimikron kali 135 milimikron. Sedangkan sel paling kecil adalah sel bakteri PPLO, Diploropneumonia-like organisme. Ukurannya hanya sekitar 0,1 sampai 0,5 milimikron. Pada tumbuhan, sebagian ganggang dikenal memiliki ukuran sel yang besar. Contohnya adalah Acetabularia, ganggang uniseluler yang panjangnya berkisar 10 cm. Pada tubuh kita,
sel saraf merupakan sel terbesar dengan panjang sekitar 90 mikrometer. Yang kedua, bentuk dan fungsi sel. Sel memiliki bermacam-macam bentuk. Perhatikan gambar di halaman 177. Ada sel yang mampu terus-menerus mengubah bentuknya seperti pada amuba atau sel-sel darah putih pada tubuh kita. Namun demikian, sebagian besar sel berbentuk tetap. Bentuk sel sangat berkaitan dengan fungsinya. Sel saraf merupakan contoh nyata, berukuran panjang dan bentuk bercabang-cabang, menyesuaikan fungsinya sebagai pengirim pesan pada bagian tubuh yang lain. Kita lihat pada gambar halaman 177, di situ yang pertama ada sel saraf, ya. Ada sel saraf, di situ ada badan sel. Di dalam badan sel ada inti sel dan sitoplasma, dan ada cabang-cabang keluar, itu penjuluran yang disebut dendrit. Ada penjuluran panjang ke bawah, ada kayak bulat-bulat, namanya akson atau neurit. Dan ada paling bawah, ada 3 cabang itu di bawah, namanya saraf penghubung. Yang kedua, sel epitel. Sel epitel ini, ya, bisa kita ambil sebagai contoh sel pipi, ya, sel pipi pada pipi manusia. Sel dinding rongga mulut, ya, ada rongga mulut, ada, lihat itu bentuknya, itu selnya. Sel otot, stomata pada daun, di situ ada stomata, ada 2 situ, dan ada sel darah, ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada keping darah. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada bagian berikutnya. Lihat gambar di 177 di situ. Ada gambar di atas, ya, sel mesofil pada daun. Itu ada sitoplasma, ada nukleus, dan ada kloroplas. Di tengah-tengahnya ada vakuola. Dan kita lanjut sekarang, bagian D, jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan pada hewan dan tumbuhan, sekelompok sel yang sama struktur dan fungsinya akan membentuk jaringan. Jaringan pada hewan tidak sama dengan jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari macam-macam jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, jaringan pada hewan. Pada hewan tingkat tinggi seperti manusia, sel-sel, ya, terorganisasi menjadi 4 macam. Ya, 4 macam jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Kita pelajari satu persatu tentang jaringan tadi, jaringan pada hewan. Yang pertama adalah jaringan epitel. Perhatikan gambar halaman 178. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel dan terletak paling luar dari suatu organ atau tubuh. Sel dari jaringan epitel disebut sel epitel yang berkelompok saling merapat satu sama lain. Sel tersebut menunjukkan bentuk beragam bergantung pada letak dan fungsinya. Bentuknya dapat pipi atau epitel squamosa. Yang kedua, kubus atau epitel kuboid, atau berbentuk seperti tabung silindris, atau epitel kulomonar.
Jaringan epitel memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Kita lihat dulu gambar. Yang pertama tadi adalah epitel squamosa atau pipih selapis. Kita lihat ada hanya selapis epitel squamosa. Yang kedua, epitel kuboid atau epitel kubus selapis. Kita lihat bentuknya agak tebal sedikit. Dan epitel kolumnar atau silindris itu lebih tebal lagi, ya. Kita lihat itu bentuknya berbeda-beda. Jadi anak-anakku, fungsi dari jaringan epitel antara lain: satu, sebagai jaringan pelindung yang melindungi bagian paling luar tubuh hewan dari kerusakan, masuknya mikroorganisme patogenetik atau penyebab penyakit, dan juga kekeringan. Yang kedua, jaringan epitel juga berfungsi menghasilkan cairan atau sekret yang membantu metabolisme seperti pada jaringan epitel di lapisan luar lambung. Yang ketiga, jaringan epitel berfungsi sebagai, misalnya pada kulit, sel epitel berperan sebagai tempat lewatnya zat sisa metabolisme berupa keringat. Yang keempat, fungsi dari jaringan epitel berperan dalam membantu penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan, khususnya yang terdapat pada usus halus. Jadi anak-anakku, ya, itulah fungsi jaringan epitel. Dan gambar jaringan epitel, juga pengertian jaringan epitel, ya. Jadi jaringan epitel tadi, jaringan yang tersusun dari lapisan sel dan terletak paling luar dari suatu organisme atau tubuh, ya. Jaringan epitel tadi ada 3, epitel squamosa atau pipi selapis, 2, jaringan epitel kuboid atau kubus selapis, dan yang ketiga, epitel kolumnar atau silindris selapis. Jadi ada 3 macam jaringan epitel. Juga fungsinya tadi di situ ada 4. Oke anak-anakku, ya, kalau kurang paham dengan penjelasan saya, tulis bagian mana yang kurang paham, baru kirim di WA group atau melalui audio. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot dapat ditemukan di setiap bagian tubuh yang dapat bergerak. Jaringan otot berfungsi dalam proses pergerakan beberapa bagian tubuh. Gerak organ jantung yang berkontraksi dan berelaksasi mengembang secara teratur disebabkan oleh otot. Gerak yang dilakukan oleh lambung, usus, dan kandung kemih juga disebabkan oleh otot. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Perbedaan ketiga otot tersebut dapat dilihat pada tabel halaman 179, yaitu tabel 6.2. Sekarang kita lihat bentuk otot. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Ciri-cirinya di situ memanjang, ya, berbentuk silindris dengan ujung tumpul, memiliki percabangan, memiliki banyak inti sel. Letak dari otot rangka ini melekat pada rangka atau tulang. Sistem kerjanya bekerja secara sadar karena di bawah perintah otak.
Anak-anakku, kita lihat sel otot rangka di situ digambar ya. Gambar 6.17 ada di bagian tengah ya, sel otot rangka. Kita lihat baik-baik di situ. Yang kedua, otot jantung bentuknya memanjang, berbentuk silindris, bercabang, melekat satu sama lain, memiliki banyak inti sel. Kita lihat itu otot jantung hampir mirip dengan otot rangka. Letaknya di dinding jantung. Kerjanya tidak sadar karena tanpa perintah otak. Yang ketiga, otot polos. Otot polos ini bentuknya memanjang, berbentuk gelendong dengan ujungnya runcing, tanpa bercabang, memiliki satu inti sel. Letaknya organ dalam tubuh, misalnya dinding lambung dan usus. Sistem kerjanya bekerja tidak sadar karena tanpa perintah otak. Oke anak-anakku, itulah perbedaan 3 macam otot. Otot rangka atau otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Kalau pun belum paham, silakan tulis bagian mana yang belum dipaham, supaya saya bisa jelaskan ulang, baru kirim di WA Group. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut pada video berikutnya.